Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya si Ujang Gasep dan Bu Haji. Nah, Bu Haji, keresahan apalagi? Kan konten kita itu konten keresahan. iya nih ngomongin keresahan, ya kan keresahan mah nggak ada habisnya ya. Iya. Tapi ini melihat sesuatu yang bagus sebetulnya. Alhamdulillah gitu. Sebuah fenomena yang terus bergulir, yang terus ramai. Sebetulnya kan ini sudah beberapa tahun ke belakang nih fenomena ini berlangsung kan. Fenomena kalau kita ngeliat di tayangan-tayangan atau kita ngeliat di sosial media, fenomena artis hijrah. Terus lagi kalau kita ngeliat dari karyawan itu ada karyawan yang bekerja di instansi yang diharamkan oleh Islam terus resign. Terus ada lagi yang berhijrah dari sesuatu yang tidak baik pokoknya menjadi ke hal yang lebih baik gitu. Banyak juga keluarga muda gitu. Iya, banyak keluarga muda yang mulai menyadari bahwa misalnya nih ngambil motor itu nggak boleh. Ngambil motor itu haram, ngambil ya, bukan beli, ngambil. Nah itu nggak boleh. Nah terus sebetulnya makna dari hijrah sendiri itu apa sih Bu Haji? Gitu. Iya. Jadi sekarang keresahan tentang hijrah ya. Tentang hijrah. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara definisi hijrah ya, tidak sedikit para ulama itu banyak yang mendefinisikan. Tetapi singkatnya nih gitu ya, bahwa hijrah itu ada yang hijrah dikatakan hijrah batin gitu ya, ada hijrah fisik, atau dengan kata lain gitu ya, bahwa hijrah yang pertama yang disebut tadi batin itu gitu, meninggalkan seluruh larangan dari Rasulullah SAW. Jadi meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya, itu hijrah tuh ya. Jadi berubah, terjadi perubahan, meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah yang kedua menurut ulama itu, hijrah yang kedua ini adalah berpindah dari darul kufur ke darul Islam. Nah itu fisik tuh, gitu ya, fisik. Nah kalau yang tadi AA katakan gitu ya, bahwa terjadinya perubahan dari asalnya misalnya nggak nutup aurat jadi nutup aurat gitu ya, yang asalnya tukang mabok jadi ninggalkan mabok gitu ya. Terus ada banyak artis yang hijrah, memang fenomena yang luar biasa itu yang patut kita apresiasi lah gitu ya, dan disyukuri gitu. Bahkan ya itu yang akhirnya yang daripada pacaran mending segera menikah kan gitu ya, makanya jadi banyak keluarga-keluarga muda itu. Nah itu baru sebatas bahwa memang hijrah yang pertama tadi itu, bahwa meninggalkan meninggalkan larangan, seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Sebenarnya secara fitrahnya itu sesuatu yang semuanya mampu sebenarnya. Kalau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu, tidak hanya mereka, semua orang mampu. Contohnya tadi, ketika Allah melarang minum khamar, nggak ada kesulitan. Coba, gampang nggak ninggalinnya? Gampang aja ninggalin. Gampang kan, tinggalin aja, memang haram gitu. Terus misalnya tadi, larangan berzina, gampang nggak ninggalinnya? Gampang gitu. Kalau kita mau, gampang gitu. Jadi terhadap larangan Allah, makanya kenapa makna hijrah yang pertama itu meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Itu gampang, tinggalkan aja udah gitu. Nggak ada masalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Nah itu yang itu ya yang pertama. Tapi yang kedua nih, makna hijrah yang kedua yaitu berpindahnya, atau yang tadi fisik ya, dari darul karfi dari ya, saking kufar, darul kupri, dari darul kufur gitu ya ke darul Islam, itu adalah jadi bukan hanya perubahan secara individu, tetapi itulah yang dikategorikan bukan hanya individu atau komunitas yang baik aja, tetapi juga seluruh sistem aturan gitu ya, baik itu yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun negara harus beralih menjadi sistem Islam. Sebagaimana kalau kita menyebut makna hijrah itu kan kita harus melihat contoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah beliau juga hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan
zulumat gitu ya, kegelapan gitu ya. Kemudian akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah menegakkan Islam, menerapkan seluruh aturannya. Nah, itu yang kedua tuh. Jadi fenomena saat ini walaupun tadi ya baru yang pertama gitu ya, baru sebatas tadi meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu juga harus diapresiasi bahwa itu ada alhamdulillah gitu ya. Tetapi ini nggak cukup tuh begitu gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang kedua, berarti nggak cukup kita itu hanya memperbaiki untuk individu aja. Tadi meninggalkan yang buruk jadi yang baik itu sangat mudah gitu ya kalau mau gitu. Tetapi yang kemudian nanti ada tantangan gitu ya, kemudian harus ada perjuangan, harus juga dilakukannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah gitu ya, hijrahnya yang seperti apa. Nah, ini yang harus dilanjutkan. Jadi nggak cukup sampai di hijrah dari meninggalkan yang buruk kepada yang baik gitu. Gitu. Nah, tapi kan tadi itu kan secara definisi berarti ada dua ya, secara definisi ada dua. Tapi ketika kita praktekin dan berada di fakta di lapangan gitu kayak lah, kalau saya lagi dulu zamannya masih suka main sama teman-teman, masih suka nongkrong lah istilahnya. Ketika ada yang hijrah, tapi misalnya hijrah nih, tiba-tiba dia nggak ada di tongkrongan, ternyata dia ikut kajian, ya kita memaklumi, alhamdulillah kan ikut kajian. Tapi ketika balik ke tongkrongan, dia malah jadi, ini nggak boleh, ini serba nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini tidak sesuai dengan, gua nggak sesuai ini sama yang kayak gini, nggak ada yang kayak begitu. Ada yang misalnya kalau misalnya apa namanya, yang karyawan misalnya, karyawan tadi yang bekerja di tempat haram terus resign gitu dengan keyakinan bahwa dia mencari ridho Allah gitu, tapi pada kenyataannya kan alah ngapain resign, buktinya lu resign malah jadi nggak kayak waktu zaman lu kerja gitu, zaman lu kerja jadi miskin lah rasanya, nggak menyebut miskin padahal. Nah, itu misalnya kayak gitu, jadi banyak kurang. Nah, ini ketika melihat fenomena seperti ini gitu, nyinyiran bahkan di sosial media pun ketika ada kan, kalau sebagian orang kan dengan fenomena hijrah ini menyambut, tapi ada juga sebagian yang lain malah menyinyir gitu, istilahnya nyinyir. Nah, ini seharusnya bagaimana sih gitu, Bu Haji? Mulut netizen. Iya, mulut netizen kan suka pedes nih gitu. Itu gimana, Bu Haji? Benar. Jadi memang nih setelah hijrah itu memang nggak cukup kita itu sampai di situ aja gitu ya, harus ada selanjutnya gitu ya, harus dinaikkan lagi gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas tadi merubah dari yang buruk menjadi yang baik gitu ya. Nah, ini ada selanjutnya supaya apa? Supaya kan ketika orang melakukan perubahan dari arah yang buruk ke yang baik, pasti akan mendapatkan ujiannya. Di antaranya tadi mulut netizen, ya kan, mulut netizen gitu ya. Kalau berhadapan dengan mulut netizen gitu ya, misalnya tadi so alim loh sekarang gitu ya, so hijrah gitu, terus nggak mau nongkrong lagi sama gua gitu kan, kayak gitu. Ya itulah ujiannya gitu, ketika kita melakukan terjadi perubahan itu kan alami. Kalau kita tiba-tiba berbeda gitu ya itu. Jadi harus tahu bahwa itu semua adalah ujian gitu ya. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Ujian itu kan itu yang buruk lah gitu ya, yang dirasakan buruk. Yang disebut ujian itu bisa jadi misalnya begini nih. Kita udah asalnya nggak pakai kerudung gitu ya, kalau perempuan. Terus akhirnya berkerudung nutup aurat lah, pakai himar, bisa pakai jilbab. Ternyata ujiannya itu malah dia ditawari jadi bekerja tapi untuk melepas himarnya misalnya. Bukan, justru dengan udah memakai kerudung itu jadi harus misalnya lenggak-lenggok gitu. Kan itu ujiannya tuh. Ternyata itu mendatangkan, kalau bahasa sekarang cuan gitu ya. Jadi secara materi kalau tadi contohkan, ada yang asalnya bekerja itu gajinya besar gitunya, kehidupannya tercukupi gitu ya. Setelah hijrah kok dia jadi menurun gitu, makanya tadi dinyinyirin kan gitu ya. Nah, itu ujian tuh, karena memang setiap kita melakukan perubahan Allah itu bakal nguji gitu, itu secara alaminya gitu ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'an, itu ya macam-macam itu ya, disebutkan dari rasa khawatir, rasa kekurangan, ujian sedikit dikurangi makanan gitu ya, dan lain sebagainya itu. Jadi itu harus dipahami bahwa itu ujian gitu ya. Nah, ini juga sama, yang asalnya mungkin enggak, biasa-biasa aja, ternyata karena memang namanya perempuan setelah menutup aurat malah tambah mungkin
bahasa sekarang mah keluar auranya gitu kan. Kemudian ya. jadi, nah itu ada godaan lain, justru itu mendatangkan materi gitu ya. Atau tadi misalnya ujiannya apa, malah banyak yang suka dari lawan jenis. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri nih, karena sudah tadi hijrah itu, akhirnya tetap aja udah nutup aurat tapi gandengan. Ya. Nah itu kan ujian juga tuh ya, ujian. Nah, maka setelah hijrah itu harus dilanjutkan dengan apa? Terus menuntut ilmu supaya tahu gitu tetap bagaimana sih di dalam kehidupan. Bisa jadi kan tadi udah ada keinginan perubahan ke arah yang baik, tapi nggak cukup sampai di situ, harus ditambah dengan ilmunya supaya kita tahu juga bukan hanya Islam itu mengatur masalah individu seperti yang Mama suka banyak bilang gitu ya, juga masalah hubungan dengan sesama juga mengatur diri kita sendiri gitu ya, bagaimana berpakaian, bagaimana makanannya, bagaimana juga kalau mengatur sesama manusia pergaulannya, kan itu semua oleh Islam udah diatur, sehingga supaya hijrahnya itu semuanya tuh, bukan sebagian-sebagian gitu kan. Nah itu berarti harus nuntut ilmu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, luruskan niat gitu ya. Bisa jadi tadi ketika awal, ketika mau berhijrah itu, kali kalau udah hijrah mah untuk mendapatkan, seperti dulu Rasulullah ngingetin, barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan dia dapatkan. Kalau karena misalnya hijrahnya karena untuk perempuan, ya itu yang akan dia dapatkan. Tapi pahala dari Allah nggak dapat gitu. Nah ini yang harus juga luruskan niat bahwa kita berhijrah itu karena semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan materi gitu ya, atau bukan mendapatkan pujian supaya dikatakan oleh orang, gitu ya, udah berhijrah nih gitu ya. Beda sekarang. Beda sekarang gitu ya. Jadi ikhwan berhijrah, akhwat berhijrah gitu kan, seperti itu. Nah jadi kudu diluruskan niat. Kemudian yang ketiga tadi nggak mencukupkan hanya sampai di situ. Berarti dia harus mengembangkan lagi tadi nuntut ilmu, niat yang lurus gitu ya. Ya harus terus kemudian berdakwah gitu ya, bergabung dengan orang-orang soleh gitu supaya tetap terjaga tuh hijrahnya itu. Gitu gitu. Jadi memang hijrah itu pasti bakal mendapatkan tantangannya gitu ya. Jadi baik itu nyinyiran ataupun sebaliknya pujian. Itu juga kan ketika misalnya orang udah nutup aurat, cantik kan, netizen teh kan sering ya, termasuk Mama pangling, bukan katanya kalau ke artis bilang udah pakai kerudung tambah cantik, asalnya kerudungnya misalnya tertutup, lama-lama jadi agak naik karena itu pakai model kerudungnya begitu lebih bagus ya. Itu kan dengan pujian itu menguji, apalagi dengan tadi materi ditambah ujiannya yang banyak. Nah, jadi harus itu, jadi nggak cukup sampai di situ gitu. Jadi hijrah itu pada akhirnya kalau di dalam Asimpul ini ada 3 poin ketika misalnya kita sudah melakukan hijrah. Yang pertama, kita harus senantiasa terus menuntut ilmu karena memang ya namanya juga ilmu kita kan nggak bisa baru segitu-gitu aja baru dia kan, berarti harus ditambah, terus tambah. Terus yang kedua, lurusin niat karena kadang-kadang ya namanya manusia ya setan kan ya berubah aja gitu niatnya apa, yang niat kita harusnya karena Allah ternyata asalnya lurus dapat julidan jadi berubah lagi ya. Nah terus yang ketiga tadi pada akhirnya kita harus senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya. Iya. Nah ada lagi sebenarnya yang tadi yang definisi hijrah yang kedua tadi itu berpindah dari darul kufur ke darul Islam. Nah ini kan begini gitu kan, tadi iya secara individu mungkin amalnya udah dilakukan ya, meninggalkan yang haram-haram. Tapi gitu ya, kalau kita lihat kondisi saat ini gitu ya, di dalam penerapan sehari-hari, ekonominya, pendidikannya, politiknya gitu kan, pergaulannya masih jauh dari Islam. Nah ini juga termasuk yang harus kita robah gitu ya. Kalau itu permasalahan saat ini kan pergaulan bebas di mana-mana ya kan gitu ya, ekonominya makin hancur ya, bahkan ekonomi ribawi gitu ya. Kemudian pendidikannya juga sekuler gitu ya. Kemudian politiknya juga oportunis gitu ya, kayak begitu. Itu semua jauh tuh dari Islam. Jadi berarti itu pun kalau kita mau mengatakan hijrah yang sebenarnya harusnya itu juga dirubah. Nah itu bagian yang kedua. Jadi harus betul-betul bukan hanya individu,
dan kelompok aja yang hijrah itu, tetapi individu, masyarakat, negara pun hijrah. Gitu Jadi, ya. Sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. iya, jadi ini tuh memang ya, balik lagi setiap permasalahan kalau misalnya kita kaitkan dengan Islam tidak hanya urusan individu, Betul. kelompok kecil ataupun kelompok besar, tapi jauh lebih besarnya lagi negara pun punya peranan ya di situ. Betul. Jadi malah hijrahnya lebih mudah kalau negara yang menerapkan, karena bakal seluruh aspek dirubah menjadi baik kan, menuju kepada Islam sebagaimana ya Rasul gitu. Gitu tuh. Nanti lebih dalamnya yang itu ya, hijrah yang kedua itu ya. Ya. Kita lebih dalemin lagi. Gitu teman-teman, penjelasan terkait hijrahnya. Jadi semoga nih kalau misalnya teman-teman yang masih mencari definisi hijrah, pemaknaan hijrah harus seperti apa, semoga di video ini ada pelajaran, ada hikmahnya, dan ada kebaikan. Amin. Nah teman-teman nih, kita lihat lagi nih, ini masih banyak yang belum subscribe, bandel banget. Kalau bisa ada request dong, mau yang A, mau yang B, kita penuhin. Benar. Tapi jangan lupa buat subscribe, jangan lupa juga buat di share. Nah jadi sekali lagi saya ingetin, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah, jangan lupa subscribe di bawah, jangan lupa di like kontennya kalau dirasa bermanfaat, dan apalagi kalau misalnya manfaat banget gitu dirasanya, dan jangan lupa di share. Ingat pesan mama gini, sebenarnya kan konten YouTube itu makin banyak ya. Banyaknya yang memberikan manfaat atau yang cuma main-main? Main-main lah sekarang. Main-main. Nah, supaya yang manfaat itu muncul memang harus di subscribe, di share gitu. Supaya manfaatnya lebih banyak gitu ya. Karena tadi konten yang nggak manfaat banyak banget. Dan yang nontonnya jutaan. Gitu teman-teman. Udah ya, pesan subscribe-nya udah, di like-nya udah, jangan lupa juga di share kemana-mana. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.